Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa merespon adanya gerilya rayuan dan godaan perpanjangan masa jabatan 3 periode dari sejumlah menterinya. Presiden Jokowi meminta polemik itu dihentikan. Pasalnya tiap kali wacana itu mulai redup dan sayup, selalu saja ada pihak yang kembali meniup-niup. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Itulah respon Presiden Jokowi untuk kali kesekian lantaran adanya gerilya rayuan dan godaan perpanjangan masa jabatan 3 periode dari sejumlah menterinya. Begitu di luar, kepala desa juga ramai di luar Istora Senayan itu. Ada yang teriak-teriak, "Pak, 3 periode Pak ya, 3 periode." Pak Jokowi hanya senyum saja masuk mobil. Tapi yang di media kemudian muncul, kok 3 periodenya, saya juga bingung. Itu kan menurut saya spontan-spontan aja. Wajar-wajar aja kalau orang spontan mau ngomong. Ini negara kita negara demokrasi gitu. Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan gencar menyuarakan tunda pemilu dengan menyodorkan big data dukungan dari 110 juta warganet. Rakyat ditanya, mana buktinya kalau memang big data itu ada? Jangan hanya sekedar ngomong big data ini. Begitu ditanya resmi, tidak mau ngasih tahu karena ini bukan joget dana. Loh, ini sudah dinyatakan ke publik. Dinyatakan ke publik ini berarti harus dibuka kepada publik. Publik harus tahu mana datanya. Jangan terus asal ngomong. Kalau tidak asal ngomong ya jangan diterusin gitu loh. Jadi kalau terus ditegur sekarang Presiden menegur seperti ini, harusnya para menteri itu paham lah supaya jangan lagi. Dan saya juga berharap partai politik pun juga harus paham itu bahwa dengan adanya perpanjangan 3 periode itu rakyat tidak mau, sudah pasti tidak mau. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden tak henti bergulir, meskipun mayoritas publik dan partai politik tidak menginginkannya. Yang ingin 3 periode atau lebih itu hanya sebagian kecil. Ya, kalau dari total populasi yang ingin 3 periode atau lebih itu hanya sekitar 5% saja. 5% dari populasi saja. Karena itu gagasan untuk memperpanjang periode jabatan presiden dari 2 periode seperti sekarang menjadi 3 periode itu bukanlah gagasan yang umum di masyarakat. Hanya 5%. Mayoritas publik inginnya presiden itu ya tetap 2 periode seperti sekarang dan maksimum masing-masing 5 tahun. Kita anggap saja itu yang melemparkan isu sedang berwacana ya, menawarkan konsep gagasan yang syukur-syukur diterima oleh masyarakat. Tapi prediksi Nasdem itu tidak berakhir pada tingkat sampai kepada keberanian dan kesepakatan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Jalan lain tidak ada. Tidak mungkin Perpu itu di bawah Undang-Undang Dasar. Dekret super bahaya, itu menjerumuskan pemerintahan yang sekarang. Pemerintah yang didukung setulusnya, sepenuhnya oleh Nasdem. Untuk apa kita buang energi kepada hal-hal itu? Banyak hal lain seperti saya katakan sebenarnya yang harus menjadi concern kita bersama. Masalah pandemi kita belum selesai. Masalah ancaman krisis baru terhadap seluruh aspek kehidupan kita. Ini jelas itu. Presiden sendiri mengkonstatir hal ini. Tidak ada ancaman krisis kita, jangan salah. Tapi ibarat air, ketika dia, satu gelas itu diisi air, melampaui gelasnya, dia akan tumpah. Itu tidak baik bagi kita semuanya. Kita punya kapasitas yang maksimum. Dan jangan kita
melampaui hal ini untuk sesuatu yang barangkali seharusnya kita mampu perhitungkan. Namun tiap kali wacana itu mulai meredup, selalu saja ada pihak yang kembali meniup-niup. Berkali-kali pula Jokowi menjawab, dari jawaban yang paling keras hingga pernyataan yang bersayap. Yang ngomong presiden dipilih 3 periode itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Ya. Sungguh terlalu, masih ada saja pihak yang tidak tahu malu, menggoreng-goreng isu demi kekuasaan dan memuaskan nafsu. Sudahi menggoda Jokowi.